Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang tema 8, subtema 4, pembelajaran 1, yaitu tentang Aku Suka Berkarya. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Selanjutnya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat menentukan arah mata angin dengan benar. 2. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menginterpretasikan data dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah gabungan teknik potong, lipat, dan sambung dalam karya keterampilan dengan benar. Anggota pramuka rajin bekerja dan suka berkarya. Mereka selalu berlatih dengan semangat. Mereka juga berlatih agar memiliki banyak keterampilan. Berkarya berarti melakukan kegiatan yang menghasilkan karya. Contoh hasil karya adalah menulis sastra, menggambar, dan menghias. Berkarya juga berarti melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Membuat denah termasuk berkarya. Ada berbagai macam denah, ada denah sekolah dan denah kelas. Untuk membuat denah, kita juga harus mempelajari arah mata angin. Nah, anak-anak, pembelajaran kita mulai dengan membaca suatu teks. Arah mata angin dan denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Denah berupa gambar yang menunjukkan bagian dari suatu tempat. Gambar berikut merupakan contoh denah. Nah, ini adalah contoh denah ya anak-anak. SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk. Tempat beribadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara. Berikut adalah gambar arah mata angin. Mata angin itu terdiri atas 8 arah. Nah, di sini ada beberapa singkatan. T itu artinya timur, TG itu artinya tenggara, S itu adalah selatan, BD itu artinya barat daya, B itu barat, BL itu barat laut, U itu utara, dan TL itu artinya timur laut. Matahari terbit dari sebelah timur. Saat kamu menghadap matahari terbit, berarti kamu sedang menghadap ke timur. Saat itu punggungmu menghadap ke arah barat, tangan kananmu ke arah selatan, dan tangan kirimu ke arah utara. Anak-anak, selanjutnya jawablah pertanyaan berikut ini sesuai denah. Isilah titik-titik berikut dengan arah mata angin. Soal yang pertama, masjid berada di sebelah titik-titik SD Nusantara. Kita perhatikan, nah ini adalah masjid dan ini adalah SD Nusantara. Kira-kira letak masjid ada di sebelah mananya SD Nusantara ya? Ya, masjid ada di sebelah barat laut SD Nusantara. Kemudian soal yang kedua, taman bermain berada di sebelah titik-titik gereja. Nah, ini adalah taman bermain dan ini adalah gereja. Kalau kita perhatikan dari arah mata angin, maka taman itu berada di sebelah barat daya gereja. Kemudian soal yang ketiga, SD Nusantara berada di sebelah titik-titik taman bermain. Nah, ini adalah SD Nusantara dan ini adalah taman bermain. Nah, SD Nusantara berada di sebelah timur taman bermain. Kemudian soal yang keempat, gereja berada di sebelah titik-titik pos ronda. Nah, ini adalah gereja dan ini adalah pos ronda. Gereja itu berada di
atas pos ronda, berarti dia berada di sebelah utara pos ronda. Kemudian soal yang kelima, rumah teman Udin tepat di seberang gereja. Jalan apa yang dapat dipilih untuk menuju sekolah? Nah, di seberang gereja itu ada jalan, namanya adalah Jalan Dahlia. Untuk menuju ke sekolah berarti dari Jalan Dahlia, kemudian belok ke kiri ke Jalan Kenanga. Udin berlatih membaca denah. Udin juga mencatat informasi dari lingkungan sekitar. Udin mencatat informasi tentang banyak rumah. Udin dan teman-teman menghitung banyak rumah di sepanjang jalan. Berikut ini laporan Udin mengenai banyak rumah di sepanjang jalan yang dilewati. Nah, ini adalah tabel laporan mengenai banyaknya rumah yang dilewati sepanjang jalan oleh Udin dan juga teman-temannya. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar tabel yang telah dibuat oleh Udin. Nah, sebelumnya kita lihat dulu banyaknya rumah yang ada di warna biru atau jalan mawar itu berada di tengah-tengah antara 30 dan 40. Berarti banyaknya rumah ada 35 rumah. Kemudian di jalan anggrek itu dia berada di antara 40 dan 50, berarti banyaknya rumah ada 45. Kemudian di Jalan Kamboja yang berwarna hijau, dia tepat di angka 50, berarti banyaknya rumah ada 50. Kemudian di Jalan Lili yang berwarna ungu, dia tepat di angka 60, berarti banyaknya rumah di Jalan Lili ada 60. Selanjutnya, kita perhatikan soal yang pertama. Di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak? Yang paling banyak itu berarti yang paling tinggi ya tabelnya. Berarti yang berwarna ungu ini ya anak-anak. Yang berwarna ungu ini ada di Jalan Lili. Kemudian soal yang kedua. Di manakah tempat yang memiliki rumah paling sedikit? Yang paling sedikit itu yang berwarna biru. Yang berwarna biru adalah Jalan Mawar. Kemudian soal yang ketiga, berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Kamboja dan Jalan Mawar? Kita perhatikan, Jalan Kamboja itu yang berwarna hijau, berarti ada 50 rumah. Kemudian yang di Jalan Mawar itu yang berwarna biru, ada 35 rumah. Jadi perbedaannya 50 dikurangi 35 sama dengan 15. Jadi perbedaan rumah di Jalan Kamboja dan juga Jalan Mawar itu adalah 15 rumah. Soal yang keempat, berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Lili dan Jalan Kamboja? Nah, kita perhatikan Jalan Lili itu yang berwarna ungu, ada 60 rumah. Kemudian di Jalan Kamboja yang berwarna hijau ada 50 rumah. Perbedaannya berarti tinggal kita kurangkan. 60 dikurangi 50, berapa hasilnya? Ya, 10. Jadi banyaknya perbedaan rumah di Jalan Lili dan Jalan Kamboja ada 10 rumah. Selanjutnya, soal yang kelima, berapa banyak rumah semuanya? Nah, kalau kita diminta menghitung berapa banyak rumah seluruhnya, tinggal kita jumlahkan 35 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 60. Hasilnya adalah 190 rumah. Jadi, banyak rumah semuanya ada 190 rumah. Anak-anak, cobalah membuat diagram sesuai data berikut. Tabel berikut menyajikan data warna rumah. Nah, perhatikan tabel berikut ini ya, anak-anak. Di sini warna merah, banyaknya rumah ada 8. Kemudian warna kuning, banyaknya rumah ada 6. Warna hijau, banyaknya rumah ada 10. Dan warna biru, banyaknya rumah ada 4. Selanjutnya, kita masukkan tabel tersebut ke dalam diagram berikut ini. Tadi yang berwarna merah ada berapa anak-anak? Ada 8. Kemudian yang berwarna kuning ada 6 rumah. Kita buat 6 rumah. Kemudian yang berwarna hijau ada 10 rumah. Dan yang berwarna biru ada 4 rumah. Nah, ini adalah gambar diagramnya. Mudah ya anak-anak?
Sebuah lokasi dapat digambarkan menggunakan model, misalkan lokasi rumah seperti gambar berikut. Nah, anak-anak, kita coba yuk untuk membuat model rumah seperti itu. Langkah-langkahnya yang pertama, guntinglah gambar berikut. Nah, ini adalah gambarnya, kalian tinggal menggunting gambar tersebut. Kemudian langkah yang kedua, lipat bagian yang diberi tanda garis putus-putus. Langkah yang ketiga, lem dan tempelkan kertas tersebut sehingga membentuk rumah. Anak-anak, kalian bisa mencoba membuat model rumah tersebut di rumah ya. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.